Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Izinkan saya akan merefleksikan materi modul 3.1 pada koneksi antar materi. Ada panduan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Semua Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara sangat berhubungan dengan penerapan pengambilan keputusan seorang pemimpin. Ing Ngarso Sung Tulodo misalnya merupakan satu adagium seorang pemimpin hendaknya menunjukkan keteladanan untuk bisa diikuti dan dicontoh bagi anggotanya. Prinsip teladan dalam pengambilan keputusan memiliki muatan penting sebagai prinsip yang mengaplikasikan nilai kebajikan yang diyakininya ke dalam semua perbuatan yang bisa diteladani. Ing Matio Mangun Karso di tengah-tengah membangun dan menjalin kerjasama bisa dimaknai sebuah gambaran tugas dan fungsi anggota yang harus bisa menjalin kolaborasi dan kerjasama sebagai sebuah tim kerja. Hal ini menjelaskan sebuah keputusan sangat berhubungan dengan bagaimana keputusan tersebut mampu dijalankan sebagai individu anggota maupun dalam kerja kelompok. Tutwuri Handayani merupakan bentuk sebuah support system yang terjalin dari anggota yang tinggal mengikuti perintah maupun dewan pengawas dan pertimbangan yang terus memberikan dukungan penuh bagi berjalannya sebuah sistem. Dalam keputusannya, ketika seorang pemimpin telah mendelegasikan sebuah perintah kerja kepada satu kelompok kerja, tugas pemimpin tersebut juga sebagai tim supporting dan monitoring kinerja tim yang telah ditentukan. Sebuah keputusan harus mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut bisa berjalan dengan baik dengan fungsi monitoring. Pratap Triloka ketiga ini juga tampak jelas dalam konsep Tirta dalam teknik coaching yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh secara langsung kepada prinsip-prinsip dasar pengambilan sebuah keputusan, karena nilai-nilai yang kita yakini mempengaruhi semua tindakan kita. Nilai-nilai keyakinan merupakan konsep alam bawah sadar yang 88% mempengaruhi pola tindakan kita, seperti teori pilihan Glasser dalam modul 1.2. Nilai kasih sayang, kejujuran, dan ketaatan misalnya sangat mempengaruhi prinsip pengambilan keputusan berbasis pada peraturan dan rasa peduli dalam prinsip pengambilan keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan dengan 9 langkahnya sangat berkaitan dengan kegiatan coaching dalam modul yang telah lalu. Semisal dalam langkah pengumpulan fakta yang relevan, sangat berkaitan dengan konsep Tirta pada identifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk identifikasi masalah seobjektif mungkin. Konsep rencana dari Tirta sangat berhubungan dengan bagaimana keputusan yang paling memungkinkan dan bertanggung jawab bisa diambil. Dalam tahapan refleksi, kita bisa merefleksikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari identifikasi masalah yang ada, dengan dikaitkan dengan seberapa efektif keputusan tersebut bisa dijalankan dan bagaimana dampak keputusan tersebut terhadap anak didik. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam pengelolaan KSE sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemegang keputusan, kesadaran penuh dan kompetensi mengendalikan emosi sangat diperlukan untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang bertanggung jawab dan efisien.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang terfokus pada masalah moral atau etika selalu berhubungan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri seorang pendidik. Nilai-nilai yang telah tertanam dalam diri pendidik tersebut menjadi rambu dan pengarah bagi sudut pandang arah kebijakan yang akan diambil oleh seorang pendidik dalam menilai, menimbang, dan memutuskan suatu masalah moral atau etika. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat selalu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan keseimbangan nilai dan kepentingan, bersifat bisa diterima pada banyak orang karena selalu bersumber pada nilai kebajikan universal, telah lulus dari uji-uji pada 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil ketika telah melalui tahapan-tahapan yang ada tentu mengandung nilai-nilai yang paling tepat dan berpihak kepada hal-hal yang lebih positif sesuai skala prioritas. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah kenyataan nilai-nilai yang tidak sama yang berlaku atau dianut pada masing-masing. Kesenjangan atau ketidaksamaan persepsi ini membuat perbedaan yang cukup tajam. Ada keterhubungan dengan perubahan paradigma yang dianut di lingkungan kita. Perubahan paradigma individu lawan kelompok misalnya bisa kita lihat dari pengaruh tradisi global dunia saat ini. Sangat mungkin seseorang memegang nilai yang berbeda sama sekali dengan lingkungan besarnya yang dulu, dan ini merubah susunan paradigma individu lawan kelompok. Misalnya paradigma bahwa sekarang anak-anak harus diperhatikan dengan lebih baik secara mental sangat berpengaruh pada paradigma keputusan yang bisa saja berbeda dengan masa ketika saya masih kecil, ketika yang semua orang tua menyerahkan kepada institusi sekolah sebagai lembaga moral. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengaruh pengajaran yang memberikan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil sangat berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid ketika tujuan dari keputusan yang diambil berbasis kebutuhan para murid, seperti keputusan pada suatu kebijakan pengajaran yang memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan para murid. Ketika memutuskan suatu strategi pembelajaran, tentu kita memutuskan pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai sebagian mengakomodasi potensi murid yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin, pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh dalam kehidupan dan masa depan murid-murid ketika keputusan tersebut mempunyai implikasi pada akomodasi kebutuhan belajar para murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Semuanya merupakan bagian dari pembelajaran yang menyenangkan, yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan pada murid. Pengalaman ini tentu sangat berpengaruh pada kehidupan dan masa depan para murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul 3.1 yang mengajarkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan merupakan satu kelengkapan dan kesatuan terpadu dengan model filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, konsep bagja, konsep restitusi, pendidikan diferensiasi dan KSE, dan teknik coaching. Modul 3.1 membantu pemahaman dan kompetensi bagi seorang pemimpin pembelajaran bagaimana memutuskan suatu permasalahan dan melengkapi kompetensi modul nilai dan peran CGP dan kompetensi restitusi dan coaching.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya memahami dilema etika adalah suatu kasus yang terjadi di dalamnya dua kepentingan berbasis sama-sama benar yang bertentangan. Sementara bujukan moral adalah suatu kasus yang terdapat di dalamnya pertentangan kepentingan benar dan salah. Langkah untuk memahami bahwa kepentingan itu benar atau salah adalah dengan analisis berbagai uji seperti uji legalitas. 4 paradigma yang ada adalah paradigma individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan adalah berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. 9 langkah dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, mengenali adanya nilai yang saling bertentangan, penentuan siapa yang terlibat dalam masalah ini, pengumpulan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar salah dengan analisis berbagai uji, pengujian paradigma benar atau benar, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang terakhir, tinjauan akhir keputusan dan refleksi. Saya baru menyadari ternyata selama ini penentuan paradigma dan motivasi dalam menganalisis suatu masalah belum terpikirkan tentang benar dan salah. Dari materi ini saya menemukan, dan ini di luar dugaan saya, bahwa ada konsep cara pengambilan keputusan yang terstruktur dan efektif seperti 9 langkah pengambilan keputusan dari modul 3.1 ini. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya sering menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema dengan pertimbangan manfaat, implikasi, dan dasar legal dari masing-masing pendapat. Perbedaannya dalam pengambilan keputusan yang telah saya lakukan, saya tidak menggunakan langkah uji seperti dalam 9 langkah pengambilan keputusan. Yang terjadi selama ini, saya lebih sering mengambil keputusan secara instan yang mengakibatkan saya kadang menyesal dengan keputusan yang telah saya buat. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep ini sangat mempengaruhi cara pandang saya dalam mengambil keputusan. Jika sebelumnya saya lebih reaktif dan instan dalam pengambilan keputusan, sesudah mengikuti pembelajaran dari model ini, saya berpikir lebih terstruktur dan mempunyai perangkat analisis dan langkah yang jelas dalam pengambilan keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya memaknai pelajaran topik modul ini dari 2 sudut pandang. Sebagai individu, memahami konsep paradigma benar dan salah, prinsip berpikir, dan 9 langkah pengambilan keputusan menjadikan kita lebih mawas diri dan terstruktur di dalam pengambilan keputusan bagi diri kita sendiri. Proses refleksi diri sebagai individu yang memahami konsep pengambilan keputusan menguatkan diri individu atau pribadi kita sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. Sebagai seorang pemimpin, memahami konsep dari modul 3.1 ini sangat bermanfaat dalam memutuskan suatu permasalahan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung bagi warga sekolah. Paling tidak dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, kita akan bisa mendesain suatu skema besar permasalahan bersama dengan keputusannya secara lebih komprehensif.